Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Qur'ana dengan NIM O2912418. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas topik menarik, yaitu tentang organ-organ pencernaan pada ikan. Kalian pernah kepikiran nggak? Gimana sih caranya ikan itu bisa tumbuh besar, sedangkan dia cuma makan plankton dan lumut-lumut kecil? Nah, ternyata di dalam tubuhnya itu ada yang namanya sistem pencernaan. Nah, di video kali ini kita akan membahas dari awal, dari ikan makan sampai makanan itu berubah menjadi energi. Yuk kita mulai. Jadi gini, sama kayak manusia, ikan juga punya sistem pencernaan. Bedanya, bentuk dan panjang ususnya itu bisa berbeda-beda tergantung makanannya, guys. Contohnya nih, pada ikan pemakan daging atau karnivor kayak ikan lele, dia itu punya usus yang lebih pendek karena daging itu gampang dicerna. Terus beda lagi sama ikan yang makan tumbuh-tumbuhan atau herbivor kayak ikan mas koki, dia itu punya usus yang panjang karena sayur dan tumbuh-tumbuhan air itu sulit buat dicerna. Sistem pencernaan pada ikan itu dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama itu ada saluran pencernaan, yaitu jalur utama makanan masuk mulai dari mulut sampai anus. Kemudian yang kedua itu ada kelenjar pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Jadi ini tuh ngebantu ngeluarin enzim supaya makanan bisa dicerna. Oke, kita bahas satu-satu ya, mulai dari mulut. Nah, yang pertama itu jelas mulut, guys. Jadi mulut ikan itu beda-beda tergantung cara makannya. Kalau bentuk mulutnya itu di ujung depan, namanya itu terminal, contohnya pada ikan mas. Kalau ujungnya itu ngarah ke atas, namanya superior, contohnya kayak ikan gapi. Nah, kalau yang di bawah, yang atau bisa kita sebut interior, itu tuh contohnya ikan lele yang suka nyari makanan di dasar air. Gigi ikan juga beda-beda, guys. Kayak ikan predator itu punya gigi tajam buat nyabik mangsanya, sedangkan ikan herbivora dia itu punya gigi yang lebih halus buat ngegerus tumbuhan. Nah, mulut ini juga tempat awal makanan ditangkap dan diarahkan ke kerongkongan. Bisa dibilang mulut itu pintu masuk ke dunia pencernaan ikan. Begitu makanan masuk, dia langsung lewat kerongkongan atau esofagus. Nah, bentuknya tuh kayak tabung pendek yang elastis banget. Fungsinya buat nganterin makanan dari mulut ke lambung sambil sedikit dikunyah, karena otot-otot di dalamnya itu kuat banget. Nah, kerongkongan itu bisa melebar, guys. Jadi kalau ikan predator makan mangsa yang besar, jadi masih bisa muat. Lah, dari kerongkongan makanan ini sampai di lambung. Jadi lambung itu adalah tempat utama makanan diolah secara kimiawi. Nah, di lambung ini makanan ketemu sama asam dan enzim kayak pepsin. Jadi tugasnya itu buat memecah protein menjadi bagian-bagian kecil. Tapi guys, nggak semua ikan itu punya lambung. Contohnya kayak ikan mas. Jadi ikan mas itu nggak punya lambung sejati, jadi pencernaannya itu langsung ke usus. Biasanya proses ini disebut sistem pencernaan langsung. Setelah dari lambung, makanan lanjut ke usus. Nah, di sini proses pencernaan dan penyerapan nutrisi berlangsung paling lama. Jadi usus ikan itu terbagi menjadi dua, yaitu usus halus dan usus besar. Usus halus tempat semua nutrisi diserap, sedangkan usus besar tempat sisa makanan yang dikumpulkan jadi feses. Kalau semua nutrisi sudah diserap, sisanya bakal dibuang lewat anus atau kloaka. Ikan betulang sejati kayak ikan mas, lele itu punya anus khusus buat buang sisa pencernaan. Tapi kalau ikan bertulang rawan kayak hiu, pari, mereka punya kloaka, yaitu satu lubang yang dipakai buat pembuangan dan reproduksi juga. Yap, bagian ini jadi pintu keluar dari seluruh proses pencernaan. Selain organ utama, ikan juga punya organ tambahan yang membantu banget dalam pencernaan, yaitu hati dan pankreas.
Di hati berfungsi buat ngeluarin cairan empedu. Cairan ini buat mecah lemak biar gampang diserap usus. Selain itu, hati juga nyimpen cadangan energi dan nyaring racun yang masuk ke tubuh. Sementara pankreas ngeluarin enzim-enzim penting kayak amilase, lipase, tripsin, itu buat mengurai karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi walaupun kedua organ ini nggak dilewatin makanan langsung, mereka super penting biar pencernaan berjalan lancar. Coba kita rangkum ya, biar makin jelas. Yang pertama, makanan masuk lewat mulut, lanjut ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, terus ke usus, tempat penyerapan zat gizi, dan akhirnya keluar lewat anus. Jadi selama proses itu, hati dan pankreas juga ikut bantu lewat enzim dan cairan empedu. Hasil akhirnya, ikan dapat energi buat berenang, tumbuh, dan bertelur. Nah, itu dia teman-teman, organ-organ pencernaan pada ikan dari mulut sampai anus. Semuanya punya tugas masing-masing dan saling kerjasama biar ikan bisa bertahan hidup. Kita juga jadi tahu kalau tiap jenis ikan punya sistem pencernaan yang berbeda, tergantung makanannya. Pengetahuan ini penting banget buat kamu yang suka ikan hias atau yang lagi belajar biologi dan perikanan. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajar ya teman-teman. Saya Qur'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.